Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman pejuang MIP? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Nah, gimana nih persiapan untuk tes CPNS 2024? Semoga teman-teman sudah menyiapkan diri ya, karena beberapa kali ini penundaan jadwal pengumuman CPNS, dan semoga Agustus nanti pengumumannya sudah keluar ya teman-teman, karena dari informasi yang beredar kelihatannya kalau bukan Juli itu Agustus ya pengumuman pembukaan pendaftaran CPNS. Jadi kita menunggu saja teman-teman. Nah, apa yang ingin saya bagikan di video kali ini, jadi saya mau menginformasikan ke teman-teman bimbel yang saya ikuti itu sampai bisa lulus CPNS. Nah, di sini ada bimbel Ayo CPNS teman-teman. Nah, kemarin itu saya ikut, ini dia bimbel saya. Jadi saya kemarin ikut di bimbel SKD CPNS angkatan ke-22. Nah, ini adalah beberapa pertemuan. Jumlah pertemuannya itu ada 31 pertemuan nih teman-teman. Jadi kalian bisa lihat materi-materi apa saja yang kami pelajari. Nah, di setiap pertemuan ini kami belajar melalui Zoom, tapi itu direkam, jadi kita bisa nonton rekaman ulangnya di sini. Nah, di sini ada di biru atas sini, di tombol biru atas buka lampiran, di situ ada materinya. Jadi sebelum kita bisa lihat materinya, kemudian kita bisa juga coret-coret catatan kita dengan melihat materi yang sudah diberikan dan dengan mendengarkan penjelasan dari coach. Nah, kemarin tuh aku ikut bimbel yang ini teman-teman untuk SKD-nya, dan saya merasa ini sangat bermanfaat bagi saya karena bukan hanya pembelajaran yang kita dapatkan, tapi ada materi juga dan juga try out. Jadi try outnya cukup banyak, teman-teman bisa lihat di sini. Dan selain try out, di situ kita juga disediakan latihan soal. Jadi latihan soalnya ini ada 10 soal per 10 menit atau per 20 menit. Jadi tergantung tingkat kesulitan soalnya. Nah, biasanya kalau waktu senggang atau ada waktu free gitu dan tidak panjang durasi waktunya, biasanya saya coba untuk buka-buka yang ini. Ini pretest ya. Jadi di setiap pembelajaran itu teman-teman, sebelum kita belajar itu kita dikasih pretest dulu, terus nanti kita lihat hasilnya setelah ikut pembelajarannya, terus ikut apa lagi istilahnya, ikut mengerjakan latihannya lagi gitu. Jadi kalian bisa lihat perbandingannya sebelum dan sesudah mengikuti materi. Nah, ini pretest ini sebagai latihan sih bagi kami. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ini hasil pretest dan tryout saya tuh selama mengikuti bimbel ini, skornya ya gitu-gitu, segitu-gitu, sekitar 300-an, 360, 342, dan kebanyakannya tuh itu tidak lulus. Nah, kemarin ikut ikut bimbel ini karena saya juga mendapat banyak banget jenis soal gitu kan, jenis tryout juga. Jadi saya mencoba untuk ikut beberapa kali dan hasilnya ya sekitar 300-an gitu. Nah, pas selesai tes kemarin hasilnya itu sekitar itu juga 380 apa 390, saya agak kurang lupa. Jadi soal di IELTS CPNS itu benar-benar hot karena soalnya tuh sedikit banyak yang mirip dengan real test kemarin, dan saya sangat terbantu karena sudah ikut di bimbel ini. Meskipun selama tryout tuh hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri banyak yang merah, cuma sekali dua kali itu saya lulus. Tapi ada bagusnya juga karena
itu tidak membuat saya untuk cepat puas diri gitu. Jadi kalau misalnya keseringan banyak tidak lulusnya seperti ini, itu yang menjadi mood booster bagi saya untuk selalu tetap semangat belajarnya supaya saya bisa lulus. Dan alhamdulillah hasilnya lulus meskipun berapa kali tryout ini belum lulus. Kita coba lihat dulu ya, ini yang kita coba yang lulus ini waktu saya latihan waktu bulan Oktober kemarin. Nah, kita lihat statistiknya. Oke. Nah, di CPNS itu di IU CPNS itu bagusnya karena kita ditunjukkan secara statistiknya tuh ada tampilan seperti ini, jadi kita bisa tahu yang mana kita yang kurang, yang mana yang masih perlu diperbaiki lagi, di bagian mana yang harus di boost lagi gitu supaya hasilnya bisa maksimal. Nah, di sini saya bisa lihat bahwa ternyata hasil saya tuh untuk TWK hasilnya 80. Nah, di real test kemarin, waktu tes CPNS kemarin tuh hasilnya 100 ya kalau nggak salah ya. Saya agak-agak lupa teman-teman, nanti saya cek ulang lagi. Kemudian di TIU di sini skor saya 90 sama dengan real test saya kemarin, itu hasilnya juga 90. Dan TKP 202, hasil saya kemarin itu nggak sampai 200, mungkin 109, sekitar 190 gitulah teman-teman. Nah, di tes wawasan kebangsaan ini ada 5 materi di sini, jadi teman-teman bisa lihat TWK. Nah, di bagian sini kita bisa lihat nih, oh ternyata saya cukup lumayan di bagian integritas dan bahasa Indonesia. Jadi yang perlu diasah lagi itu di bagian bela negara, nasionalisme, dan pilar negara. Nah, ini hasil yang seperti ini sangat membantu saya untuk mengevaluasi bahwa kemampuan saya itu yang harus ditingkatkan di materi yang ini gitu. Jadi saya harus lebih banyak membaca lagi di bagian 3 materi ini. Nah, selanjutnya di TIU, wah ini dia, karena TIU ini agak banyak ya tema-tema materinya ada numerik, figural, verbal analogi, silogisme, numerik soal cerita, numerik hitung cepat, numerik perbandingan, figural ketidaksamaan, figural analogi gambar, dan verbal logika analitik. Nah, di antara beberapa materi ini hampir semua sudah oke. Ini ada dua materi yang sepertinya masih kurang, yaitu gambar, masalah figural ketidaksamaan dan figural analogi gambar. Dan yang saya rasakan pada saat tes real kemarin, memang saya kewalahannya di gambar teman-teman, karena gambar yang muncul di tes kemarin itu benar-benar super duper sangat susah. Karena aku sudah pakai semua trik putar kanan putar kiri searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam, semua teknik tuh saya sudah pakai tapi nggak nemu jawabannya. Dan akhirnya jawaban yang saya terakhir itu ya udah berdoa dalam hati, semoga yang saya pilih ini adalah jawaban yang benar gitu. Dan memang saya kewalahan di situ, karena nggak tahu kenapa nih di periode tahun kemarin itu saya agak kurang maksimal di gambar. Tapi periode sebelumnya yang pernah saya ikuti, tes CPNS sebelumnya yang pernah saya ikuti, gambar menurut saya agak lebih mudah gitu. Nah, tapi di tahun kemarin itu saya cukup kewalahan teman-teman. Dan akhirnya yang soal terakhir yang saya jawab di TIU kemarin itu adalah soal gambar, karena saya sudah nggak tahu nih jawaban yang benar yang mana. Jadi ya berdoa dalam hati saja, semoga yang saya pilih itu adalah yang benar. Kemudian di TKP nih teman-teman, di sini juga ada beberapa topik materi ya, ada sosial budaya, jejaring kerja, profesionalisme, anti radikalisme, pelayanan publik, dan TIK. Oke. Nah, ternyata saya cukup lumayan bagus di anti radikalisme, tapi di jejaring kerja masih perlu banyak lagi latihan soal untuk materi ini, teman-teman. Dan alhamdulillah TKP kemarin
agak tricky sih jawabannya, dan soalnya tuh panjang-panjang. Dan kalau kita lihat semua jawabannya tuh benar-benar hampir mirip, sama dengan mirip banget sama soal tryout yang ada di ICPNS. Makanya saya selalu bilang dan saya selalu merekomendasikan teman-teman yang mau ikut tes CPNS tahun 2024 segera daftarkan diri kalian segera di ICPNS, karena mereka tuh sangat update masalah soal. Jadi dia benar-benar menyusun soalnya itu sangat mendekati dengan real testnya, dan saya sudah merasakan itu, dan mungkin teman-teman yang lain di luar sana juga merekomendasikan bimbel yang sama karena mereka juga merasakan hal yang saya rasakan. Kemudian masalah waktu. Nah, di sini di grafik ini teman-teman bisa lihat hasil pengerjaan saya menghabiskan waktu 21 menit untuk apa nih, TWK. TIU itu 42 menit dan TKP 28 menit. Dan waktu ikut kemarin tes CPNS, saya coba menghitung, karena kita kan bisa lihat hasilnya kan di YouTube, dia kan langsung muncul ininya, dan saya kebetulan yang melihat hasil tes saya di YouTube itu adalah teman dan adik saya. Jadi yang pertama kali yang saya kerjakan itu adalah tes TWK dulu, teman-teman. Jadi TWK, kemudian saya ke TKP, dan selanjutnya ke TIU. Di TWK saya mengerjakan TWK itu sekitar 15 sampai 20 menit saja, sekitar itu. Jadi saya mengerjakannya itu sekitar 15 sampai 20 menit, teman-teman. Sama persis dengan yang ini, mirip sekali dengan yang ini, karena estimasi waktu saya, karena saya bagi gitu, teman-teman. Jadi yang saya merasa agak lebih sedikit di TWK, tapi agak kurang di TIU. Nah, makanya estimasi waktu yang saya siapkan paling banyak itu adalah di TIU. Jadi saya mengerjakan TWK terlebih dahulu, kemudian selanjutnya saya mengerjakan TKP, karena TKP ini agak tricky juga dan membutuhkan pemikiran yang fokus gitu. Jadi saya butuh TKP ini sekitar kurang lebih 30 menit, dan sisanya itu saya habiskan untuk TIU. Nah, saya nggak kembali lagi, teman-teman. Abis bahas TWK tuh aku nggak kembali lagi melihat soalnya ke TWK, jadi saya langsung ke TKP. Pokoknya waktu saya menjawab soal itu, apa yang menurut saya benar, langsung jawab tak 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 tak. Nah, kalau misalnya semuanya sudah selesai saya jawab dan saya masih punya waktu sekitar 5 menit atau 10 menit, itu saya baca ulang lagi soalnya. Baca ulang yang menurut saya kayaknya saya ragu nih. Jadi di soal yang saya ragu itu saya kembali lagi melihat, karena saya masih punya sisa waktu sedikit. Jadi saya coba meyakinkan diri saya dan memastikan bahwa itu adalah jawaban yang benar. Untuk tips-tipsnya nanti kita bagi di video berikutnya ya. Nah, itu tadi teman-teman, dan di sini di Ayo CPNS teman-teman akan diperlihatkan soal yang paling lama pengerjaannya itu soal yang mana. Nah, misalnya di sini di soal nomor 22 pengerjaannya itu 1 menit. Nah, kita bisa lihat ini materi apa sih, di nomor 22 itu materi apa, kemudian nomor 25 itu materi apa gitu kan. Jadi teman-teman bisa mengatur waktunya, mengatur ritme kalian. Oh, kayaknya saya harus banyak pelajari soal ini, saya harus banyak lagi baca di sini, karena kalau saya merasa kurang di topik tertentu, justru di situ yang saya harus cari soal yang mirip dengan ini, atau cari soal yang materinya itu apa. Jadi saya lebih banyak mengerjakan di situ, meskipun yang lain kita tidak sepelekan, tapi kita tetap apa istilahnya mengerjakan. Cuman yang banyak itu adalah yang banyak kita kerjakan itu adalah tema atau topik yang merasa kita kurang gitu. Nah, ini tes intelijensi. Nah, ini dia teman-teman. Oke, saya paling banyak menghabiskan itu yang bagian ini, perhitungan sederhana yang per, kemudian masalah angka seperti ini, deret ya. Sebenarnya deret itu mudah, ada triknya kan, cuma kadang saya tuh agak keliru gitu, jadi makanya perlu banyak latihan lagi, teman-teman. Nah, di sini ya,
ini pernya, kemudian angkanya. Nah, kemarin itu waktu TIU, yang saya sukanya karena dia banyak silogisme, analogi, terus banyak yang saya mendapatkan banyak soal yang kalimat-kalimat gitulah teman-teman. Jadi untuk deret itu kayaknya cuma 2 apa 3 ya, kalau persamaan seperti ini 2 gitu. Jadi TIU saya lumayan agak tinggi sih. Kemudian di TKP, nah TKP tadi saya kurangnya di bagian jejaring kerja ya. Nah ini teman-teman bisa lihat soalnya nih 75, 77, 97, 101, 74 di materi-materi tertentu tuh saya masih sangat kurang. Jadi itu yang harus saya baca lebih banyak lagi. Nah, hal-hal yang seperti ini, grafik-grafik seperti inilah di setiap tryout saya harus selalu menganalisa kemampuan saya sendiri supaya saya tahu yang mana saya masih kurang. Nah, itu dia sih cara belajar saya teman-teman di IOC PNS. Nah, kalian bisa coba. Oke, ini dia soalnya. Teman-teman bisa lihat salah saya masih cukup banyak, harusnya masih perlu banyak belajar lagi, tapi alhamdulillah sudah diberikan kesempatan untuk lulus dan saya sangat bersyukur karena sudah berlangganan di IOC PNS itu sejak 2019 dan saya selalu mengikuti setiap event tryoutnya, kemudian paket-paket bimbelnya yang sebelum-sebelumnya itu saya sudah pernah ikut semuanya, hampir semua saya ikuti sampai di tahun ini saya ikut juga di tryout dua-dua ini. Nah, alhamdulillah mungkin karena sudah rezeki jadi diberikan kelulusan. Selain paket bimbelnya, saya juga order paket platinum di IOC PNS. Kenapa saya order paket platinum dan paket bimbel? Kalau di paket bimbel itu saya merasa lebih apa ya istilahnya, karena kita ada interaksi dengan coach. Jadi kalau kita mau bertanya boleh langsung dan langsung dijawab gitu. Jadi ada interaksi dua belah pihak gitu kan. Nah, ada juga soal tryoutnya di situ. Jadi ada yang menurut saya masih kurang coach, bisa diulang nggak penjelasan yang ini. Nah, itu bagusnya. Kemudian kenapa saya memilih juga paket platinum, karena saya suka kalau perbendaharaan soal saya itu banyak teman-teman. Nah, di paket platinum itu kan dia soalnya banyak juga. Nah, kayak gini loh, ada materi dan ada soalnya. Nah, ini dia, kita bisa download dan kita bisa lihat materinya. Dan di tryoutnya itu penjelasannya ada yang berupa video, dan juga ada yang berupa teks saja. Nah, kalau misalnya teman-teman hanya order paket premium, paket premium itu penjelasan tryoutnya hanya di ini saja, hanya teks saja. Tapi kalau teman-teman order yang paket platinum, dapat tryout yang penjelasan teks, dapat juga tryout yang penjelasan video. Jadi dapat dua-duanya gitu. Jadi lebih menguntungkan ketimbang kita hanya beli yang paket premium saja. Jadi selain paket bimbel yang tadi, saya juga order paket platinumnya teman-teman, supaya soal tryoutnya tuh semakin banyak dan saya bisa latihan lebih banyak lagi gitu. Nah, ini dia tryoutnya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat di sini ada tryout untuk premium dan juga ada tryout untuk platinum gitu teman-teman. Dan saya juga sempat ikut event challenge tryout 30 hari gitu, tryout selama 30 hari itu dari IOC PNS, dan itu yang saya ikuti 30 hari atau kalau nggak salah ya sekitar 30 hari gitu. Jadi tryoutnya itu banyak banget. Nah, ada penjelasannya atau pembahasannya itu melalui teks, ada juga yang melalui video teman-teman. Jadi ini contohnya, dan ada latihan juga, latihan yang hanya 10 soal atau 15 soal saja, itu seperti ini gitu.
banyak kan. Nah ini banyak banget teman-teman. Jadi di IO CPNS tuh kalian puas mengerjakan soal, karena soalnya sangat banyak dan hot. Jadi kita punya banyak stok soal, kita punya banyak kesempatan untuk mengerjakan gitu teman-teman. Dan ini beberapa jenis tryout yang pernah saya ikuti dan alhamdulillah mengantarkan saya untuk lulus CPNS. Dan semoga teman-teman yang ikut daftar di CPNS juga semoga tahun ini lulus ya teman-teman, amin. Itu tadi penjelasan dan review dari saya selama mengikuti bimbel yang ada di IO CPNS. Nah teman-teman, buat kalian segera daftarkan diri kalian. Ini tuh ada bimbel SKD nanti tanggal 23 Juli. Pastikan teman-teman membuat akun terlebih dahulu, buat akun di IO CPNS. Kemudian teman-teman bisa klik di pemberitahuan di bagian sini, kemudian kalian isi form di situ. Nanti kalau misalnya war-nya, pre-sale-nya itu akan dimulai, nanti teman-teman akan diingatkan melalui email atau melalui WhatsApp bahwa war-nya itu segera dimulai. Dan teman-teman diharapkan bersiap diri untuk nge-war kayak nge-war ya, tiket konser ya, supaya teman-teman mendapatkan harga yang lebih murah gitu. Nah teman-teman yang sementara menyiapkan diri untuk tes CPNS, ini adalah salah satu rekomendasi saya teman-teman buat kalian yang sementara menyiapkan diri untuk tes. Nah kalian tadi sudah lihat penjelasan saya yang lebih detail, dan saya jelaskan part-partnya, bagian-bagiannya teman-teman, supaya kalian bisa lebih tertarik, lebih paham. Dan ini benar-benar recommended buat kalian untuk yang akan tes CPNS, karena saya sudah merasakan, saya merasa sangat terbantu dengan fitur-fitur yang ada di IO CPNS dan juga soal-soal yang up to date yang mendekati dengan real test. Oke teman-teman, jadi untuk video kali ini cukup di sini saja. Nanti kita akan nge-war bareng di sini di sebelum tanggal 23 Juli teman-teman. Siapkan diri kalian untuk war supaya kalian dapatkan harga yang lebih murah ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan di like, share, dan di komen. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.